يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa begitu banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, dan betapa lemahnya kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersyukur dengan benar-benar, dengan sebenar-benar syukur ini sedikit. Tidak ramai yang bisa bersyukur dengan sebaik-baik sebenar-benar syukur. Sehingga dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kita ada majlis, setiap kita ada kuliah, ada pengajian, kita ingatkan lagi agar jangan pernah kita lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada kita, satu-satunya zat yang memelihara kita, yang melindungi kita. Ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lain hanya merupakan asbab. Mungkin atas pekerjaan kita ni kita dapat gaji setiap bulan, bisa makan. Ini sebab. Kita punya kebun, bisa kita jual hasilnya. Ini sebab daripada rezeki. Dan rezeki itu bukan hanya sebatas uang. Rezeki itu bukan hanya sebatas harta benda. Tapi rezeki ini adalah setiap yang Allah berikan untuk manusia dan bermanfaat, dapat dimanfaatkan, ini merupakan rezeki. Makanya kalau kita ditanya oleh seseorang, bagaimana keadaan kalian, apakah kamu ini orang kaya dan orang miskin atau orang miskin, kita harus jawab kita ini orang kaya. Karena Allah jadikan bagi kita ini tangan yang bisa bergerak, bisa memegang, kaki yang bisa berjalan, mata kita ini bisa melihat. Ini rezeki semuanya. Jadi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita ini begitu banyak. Maka kita ini patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya sekedar berselawat, tapi dalam hati kita ini kita tanamkan bagaimana kita ini perasaan betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah menjadi wasilah sebagai asbab kita nanti berjaya. Dan ini juga sebagai asbab cinta kitanya kepada Rasulullah ini adalah sebagai sebab kita ini dapat petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjaya di dunia dan di akhirat. Makanya kita lihat ulama-ulama kita ini senantiasa melakukan selawat-selawat, membaca selawat-selawat, berbagai macam jenis selawat yang dibacakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka sama, bagaimana supaya dalam hati kita ini tertanam perasaan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pernah kita bahas, selain kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keturunan beliau, ahli bait, ahli keluarga daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini, dalam diri mereka ini tersimpan tetesan darah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita mencintai ulama bagus, bahkan dalam kitab-kitab fikih dikatakan berziarah kepada ulama hukumnya mustahab. Kita dapat pahala. Saya mau ke Medan, ngapain? Ada satu orang ulama di sana, saya mau kunjungi beliau, dapat pahala kita. Mustahab. Tapi mencintai keturunan Rasulullah itu lebih penting. Karena kenapa? Karena keturunan Rasulullah ini mulianya karena ada tetesan darah langsung nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi badannya itu yang menyebabkan mulia. Sedangkan ulama ini mulia karena apa? Karena sifatnya. Karena sifat keilmuan yang Allah berikan kepada si ulama tadi. Seandainya Allah cabut ilmunya, dia enggak mulia. Makanya kalau ulama yang masih normal, kita mau belajar sama dia. Tapi kalau ada ulama yang gila, hilang akalnya, kita tinggalkan ini ulama. Jadi artinya mulia itu bukan karena tubuh badannya, bukan karena jasadnya, tapi karena ilmu yang Allah SWT berikan kepada ulama tadi. Tapi kalau keturunan Nabi SAW, walaupun gila sekalipun,
ketika darah Rasulullah masih mengalir dalam tubuh mereka ini wajib kita muliakan dan kita hormati. Jadi mudah-mudahan dengan mencintai Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat beliau ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan, mempertemukan kita bersama-sama dengan mereka insyaallah taala. Kita lanjutkan malam ini tentang pembahasan al-hassu man tawajjah lil khair ala al-iqbal alaihi bil jidd min ghairi taraddud, yaitu semangat untuk kita terus beramal kebaikan dan bersegera di dalam mengamalkan kebaikan tersebut. Dalam bab ini kan ada 8 buah hadis. Kemarin kita sudah baca 3 ini. Ini tinggal malam ini 5 buah hadis lagi, mudah-mudahan dapat kita selesaikan malam ini. Malam ini kita akan bacakan hadis yang keempat. Satu riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kalau dalam ilmu hadis lafaz mubham. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah, kita enggak tahu siapa lelaki ini. Ini kalau bukan dengan kerjanya para ulama, kita enggak tahu sampai kapan-kapan. Kita cuma tahunya datang seorang laki. Siapa laki-lakinya? Jadi ulama-ulama hadis ini sampai di situ dibahas. Siapa ulama ini? Siapa laki-laki yang dimaksudkan yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dicari lagi riwayat yang lain. Karena kadang-kadang di dalam riwayat yang lain dijelaskan itu nama laki-laki. Tapi dalam hal ini, dalam hadis ini datang seorang laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-90 ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Barinya. Sampai saat ini saya tidak mengetahui siapa lelaki ini. Lam akif ismuhu alasmihi, saya tidak tahu nama lelaki ini, tetapi yahtamilu kemungkinan dia adalah Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini dijelaskan di dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Abd bin Humaid radhiyallahu anhu. Seorang laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Ayyus sadaqati a'zamu ajra?" Apa itu sedekah yang paling besar pahalanya? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kata si lelaki yang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di kalangan kita ini mungkin banyak yang sudah bersedekah ya. Banyak yang bersedekah, macam-macam sedekahnya. Ada yang ke masjid, ada yang ke pesantren, ada yang ke anak yatim. Tapi di sini kita mau tahu nih yang paling afdal, agar nanti kita mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang lain. Makanya jenis-jenis sedekah ini kan banyak. Jadi setiap saat sedekah ini tidak sama pahalanya. Kita lihat kepada kebutuhan ataupun hajat hamba-hamba Allah ini. Maka ketika kekeringan, ketika kemarau, yang kita sedekahkan air itu paling besar pahalanya. Begitu juga dalam keadaan lain. Mana pahala sedekah yang paling besar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahih. Ini kondisi. Kalau di sini yang dijelaskan kondisinya bukan barangnya. Kamu bersedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta sahihun syahihun. Sedangkan kamu masih sehat dan kamu masih tamak kepada harta. Kita masih muda nih, masih banyak angan-angan, masih banyak yang mau kita bikin dengan uang kita nih. Masih banyak yang kita mau beli dengan harta kita ini. Maka dalam posisi ketika inilah sedekah yang paling besar pahalanya. Anta sahih, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu waktu itu masih sehat dan syahih, dan keinginan kamu terhadap harta pun kuat. Takhshal faqra, dan juga kamu takut miskin. Kamu takut miskin. Wa ta'ammal wa ta'mulal ghina, dan kamu sangat beringin-ingin, berangan-angan untuk kaya. Maka di saat seperti ini kita bersedekah sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dapat kesempatan untuk bersedekah, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, jangan kamu tunda-tunda bersedekah sehingga nyawa itu sudah sampai di kerongkongan. Sehingga nyawa sampai di kerongkongan. Ketika itu qulta, kamu mengatakan li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulanin kada. Barulah ketika itu kamu katakan, ini harta ini sekian untuk si fulan, sekian untuk si fulan, padahal ketentuannya sudah ada untuk si fulan itu. Karena mungkin kita katakan
si fulan sekian, si fulan sekian. Padahal harta yang kita miliki yang akan kita tinggalkan itu sudah merupakan bahagian daripada ahli waris. Bagian daripada ahli waris. Jadi kata Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan saat itu kamu bersedekah. Jangan ketika itu kamu mau bersedekah walaupun berpahala, tapi pahalanya sedikit dibandingkan ketika kamu dalam keadaan masih muda, masih sehat, masih banyak harta, masih ingin kaya. Di saat itu kamu bersedekah, itu diberikan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalimat bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab ini kalimat bakhil, syahih ataupun syuh itu sama dengan bukhul, pelit. Jadi bukhlun, bakhil kita panggil bakhil, itu kan orang pelit. Kalau orang Malaysia katakan kedekut. Ya. Orang Malaysia katakan kedekut. Dalam bahasa Arab bukhlun. Tapi ada satu kalimat lagi sama artinya syuhun. Tapi maksud berbeda. Kata para ulama, syuhun ini tingkat bakhil tingkat tinggi nih. Bakhil tingkat tinggi, pelit tingkat tinggi. Jadi bukan hanya sekedar pelit dengan hartanya, dia pelit dengan harta orang lain. Nah, ini syuhun. Dan sebagian ulama mengatakan bakhil, syuhun yang disebut bakhil ini adalah di samping bakhil rakus lagi. Udah pelit, tamak. Nah, kalau ada sebagian orang mungkin pelit sama hartanya, tapi dia enggak tamak sama harta orang lain, enggak apa-apa. Nah, tapi ini udah pelit sama hartanya, tamak sama harta orang lain. Bahkan kita ini pelit sama nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini namanya syuh. Jadi bagaimana? Satu orang dapat nikmat, tetangga kita dapat harta, dapat mobil baru dan sebagainya. Kita malah benci dalam hati kita. Masa dia ini udah baru aja udah beli mobil baru. Ya gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri, dia saja memberikan kepada si manusia tadi itu, kepada hambanya. Apa ngapain kita benci-benci? Allah saja reda memberikan harta kepada hambanya. Kenapa kita tak reda? Nah, ini dipanggil syuh. Ini dipanggil syuh. Jadi ketika dalam posisi kita sangat pelit itu, ternyata kita dapat kesempatan bersedekah, maka segerakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sempat kamu tunggu ketika kamu sudah nazak sakaratul maut, karena ketika itu pahalanya sudah berkurang. Dan di sini hadis terakhir ya, di lafaz hadis terakhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza. Ada 3 kali fulan di situ. Ada 3 kali fulan. Fulan ini si fulan, bagi kita ni fulan, bahasa Indonesia fulan juga. Jadi kamu katakan si fulan sekian ya. Si fulan sekian, padahal punya si fulan itu sudah ditentukan memang sekian. Maka kata Imam Khattabi rahmatullah alaihi, bisa jadi di sini fulan yang pertama itu dan fulan yang kedua itu dipanggil musalahu. Musalahu ini orang yang diwasiatkan. Orang yang diwasiatkan. Sedangkan fulan yang ketiga tadi itu adalah waris, ahli waris. Makanya sebelum meninggal si orang tadi itu, sebelum meninggal dia wasiatkan, nanti ketika saya meninggal kamu berikan sedekah saya ke Masjid Nampaan sekian. Berikan sedekah saya nanti ke si panti asuhan sana sekian. Itu wasiat. Nah, jadi fulan pertama wasiat, fulan kedua wasiat, sedangkan harta ini sudah ditetapkan nanti bagian ahli waris. Jadi waqad kana li fulanin kadza, sedangkan bagi si ahli warisnya sudah ditentukan hartanya sekian. Makanya dalam wasiat, satu orang yang hampir meninggal tidak boleh dia mewasiatkan hartanya lebih daripada sepertiga harta. Jadi kalau dia punya hartanya 900 juta, dia mewasiatkan 700 juta enggak bisa. Dia wasiatkan daripada 400 juta enggak bisa. Jadi dia hanya bisa wasiatkan 300 juta. Jangan lebih daripada sepertiga, itu dalam hal wasiat. Jadi kata Imam Khattabi, kemungkinan fulan yang pertama itu adalah Musa lahu, yang diwasiatkan sama si mayat orang yang mati tadi itu. Begitu juga orang yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah ahli waris. Yang ketiga adalah ahli waris. Kan kita ini punya kaum kerabat. Kita ini punya kaum kerabat. Makanya dikatakan setiap orang tu punya orang tua ya, punya orang tua. Itu sudah pasti, melainkan ada yang dikecualikan seperti Nabi Isa alaihissalam, dia punya ibu tapi tak punya bapak. Kemudian Nabi Adam alaihissalam tak punya ibu, tak punya bapak. Itu hanya sebagian orang saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam hal waris ini kita akan kaum kerabat yang kita tinggalkan ini akan kita berikan harta waris. Dan termasuk selain kaum kerabat, seperti istri kan bukan kaum kerabat asalnya. Makanya ulama katakan sebab mewajibkan warisan itu adalah 3. Jadi yang dapat waris itu karena apa? Karena 3 perkara, 3 sebab. Yang pertama karena aqduz zaujiyah, karena tali perkawinan. Kita menikahi satu orang wanita, dia jadi istri kita. Kita meninggal, dia dapat harta warisan. Atau dia meninggal, kita dapat harta warisan. Yang kedua karena al-qarabah. Nah, jadi karena hubungan kaum kerabat. Nah, jadi adik kita, abang kita, bapak kita, kemudian kakek kita, nenek kita ini dapat harta warisan karena kaum kerabat. Sebab yang ketiga kita dapat harta warisan ini karena al-wala. Mungkin zaman sekarang tak ada. Al-wala ini karena sebab satu orang itu jadi hamba sahaya dan satu lagi jadi majikan. Ini harta wala. Maka dapat harta warisan seperti ini. Adapun sebab-sebab yang lain tidak dapat harta warisan walaupun begitu rapat sekali. Kita punya anak angkat, tidak dapat harta warisan ataupun karena sebab sesusuan umpamanya. Makanya kata ulama la yathbutul irs birrada'ah. Tidak akan sabit harta pembagian pusaka karena penyusuan. Jadi kalau ada istri kita pernah menyusukan anak kecil, jadi istri kita ini jadi ibu susuan kepada si anak tadi itu, tetap enggak dapat harta warisan. Karena harta warisan sebabnya 3 tadi. Yang pertama aqduz zaujiyah, pernikahan. Yang kedua karena hubungan kerabat. Yang ketiga karena itu tadi hamba sahaya. Jadi dia tuan dengan hamba sahaya tadi. Maka di sini jangan sempat kita berwasiat ketika kita sudah hampir nazak. Di situlah kita memang udah putus asa daripada harta. Kita memang enggak ada lagi angan-angan karena umur sudah tua, sudah sakit-sakit. Kita mikir-mikir nih harta yang banyak ini enggak bisa saya apa-apakan, lebih baik saya sedekahkan. Walaupun berpahala, tapi sedekah seperti ini nakis kata para ulama. Sedekah seperti ini pahalanya kurang dibandingkan ketika kita masih sehat, kita masih segar, masih muda, masih pingin bikin rumah, masih pingin beli kebun, masih mau tukar mobil baru. Waktu itu kita bersedekah. Nah, ini sedekah yang paling afdal. Siapa yang katakan ini? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaannya bagaimana? Jadi ketika kita sehat kita bersedekah. Atau ketika hampir-hampir kita meninggal dunia nih, sudah sakit-sakit tenat. Maka perumpamaannya dalam satu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirhamin khairun lahu min ayyatasaddaqa bimi'atin 'inda mautih. Jadi satu orang bersedekah waktu hidupnya, waktu sehatnya, waktu mudanya 1 dirham. Lebih baik dia daripada bersedekah 100 dirham ketika hampir meninggal dunia. Itu perumpamaannya. Nah, jadi kalau mungkin uang kita ini kita bersedekah 1000 waktu kita masih sehat itu jauh lebih baik daripada kita bersedekah 100.000 ketika hampir meninggal dunia. Nah, jadi kita sedekahkan harta kita nih miliaran, tapi kok hasilnya sedikit di akhirat. Yaitu tadi karena kita sudah putus asa daripada harta ini. Sedangkan ada kawan kita sedekahnya sikit-sikit aja. Datang nanti hari Jumat lewat kaleng amal, taruhnya 5.000. Kok bisa banyak? Karena dia masih butuh duit ketika itu. Nah, ini enggak, lewat kaleng amal kita pura-pura tidur hari Jumat. Atau datang ke kamera kita senyum. Nah, tolak lagi. Nah, jadi kita enggak tahu. Padahal kaleng amal ini digunakan untuk kegunaan masjid. Jadi kita enggak perlu tahu untuk apa digunakan. Kalau niat kita sudah ikhlas, itu sama dengan sedekah-sedekah yang biasa yang kita tahu itu. Nah, begitu. Jadi walaupun sedikit, tapi kalau dalam keadaan kita sangat berhajat kepada harta, makanya kita diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis 91. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yaum Uhud. Hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu bilah pedang waktu perang Uhud. Perang Uhud ini berlaku pada tahun berapa? Pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah. Itu perang Uhud. Nabi ambil satu pedang. Nabi bersabda, "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang mau pedang ini? Siapa yang mau pedang
Ini Nabi katakan, siapa yang mau pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insan minhum yaqulu ana. Maka setiap sahabat yang di situ tuh menjulurkan tangannya, ingin ngambil tuh pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, saya ya Rasulullah, saya. Nabi katakan, siapa yang mau pedang ini? Mereka katakan, saya ya Rasulullah. Semuanya mau ngambil pedang tadi itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman ya'khudhu bihaqqihi, siapa yang bisa menyempurnakan hak daripada pedang ini? Maksudnya pedang ini senantiasa dibawa berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Maka para sahabat tarik lagi tangannya tuh, enggak jadi. Siapa mau pedang ini? Kalau diberikan hadiah kan mau saja. Tapi mau perang nih, pakai perang ya, bisa ya. Berangkat perang habis ini. Maka semuanya tarik tangan. Enggak jadi menyambut pedang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahjamal qaum. Faqala Abu Dujanah, berkatalah Abu Dujanah, ana akhudhuhu bihaqqihi. Saya ya Rasulullah, saya mau pedang itu dan saya akan sempurnakan hak pedang itu. Ini kata Abu Dujanah. Maka dia telah diberikan pedang tersebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa falaqa bihi hamal musyrikin, maka dia telah banyak membelah ham ini tengkorak kepala orang-orang kafir ketika dalam peperangan menggunakan pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak di sini kata Imam Qurtubi, siapa yang mau ambil pedang ini dan sempurnakan haknya, yaitu ayyuqatila bidzalika as-saif, berperang menggunakan pedang ini ila ayyaftahallah alal muslimin aw yamut, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada orang Islam ataupun dia mati syahid. Ini kan dua kemuliaan. Dia orang Islam ini ketika berperang enggak ada ruginya. Kita akan direzekikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu daripada dua kemuliaan. Sama ada kita menang, dapat ghanimah, atau yang kedua kita mati syahid. Ini kalau kita lihat, kita secara zahir, mata kasar kita ini, kalau kita ditanya pilih mana nih? Menang dapat ghanimah atau mati syahid? Kita pasti pilihnya dapat ghanimah, menang dan dapat ghanimah. Tapi kalau kita tanya sama orang yang mati syahid, dia akan lebih mau mati syahid berkali-kali. Jadi kita enggak paham hakikat kenikmatan itu. Hakikat nikmat yang sebenar itu kita tidak paham. Makanya seperti mana dalam sebuah hadis, ada satu orang ulama yang ceramah, katanya kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan dalam kubur itu seperti setetes dengan lautan. Setetes air dengan lautan. Begitu seterusnya. Kubur dengan mahsyar bagi orang yang ahli surga nih. Kemudian mahsyar dengan titian siratal mustaqim. Begitu juga dengan surganya. Dan kebalikannya azab pun begitu. Jadi azab di dunia ini, kesusahan di dunia ini dibandingkan kesusahan dalam kubur seperti setetes dengan lautan. Mungkin di dunia ini kita diazabnya itu, kita susahnya itu miskin, kita sakit-sakitan, kita dihina. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, dibandingkan dengan azab di dalam kubur itu seperti setetes dengan lautan. Begitu seterusnya. Makanya kita akan mendapati marhalah setiap tingkatan dalam kehidupan ini lebih susah daripada sebelumnya. Kalau bagi orang yang durhaka, bagi orang yang taat itu lebih nikmat daripada sebelumnya. Bahkan dikatakan perumpamaannya, dalam ulama-ulama tasawuf mengatakan perumpamaan kehidupan dunia ini dengan kubur itu luasnya, alam barzakh itu sama seperti perut ibu kita dengan hidup dunia ini. Nah, jadi kita sebelum ke dunia kan dalam perut ibu nih, sempit tempatnya dibandingkan dengan kehidupan dunia, begitu enaknya di dunia ini. Dan bagi orang yang taat ini, ketika masuk ke dalam kubur, dalam barzakh, itu perbandingan alam barzakh dengan hidup di dunia ini seperti ketika kita di dunia dengan di dalam kandungan. Begitulah seterusnya sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sambut pedang tadi itu seorang sahabat namanya Abu Dujanah. Jadi Abu Dujanah ini punya satu cerita yang sangat masyhur. Dia banyak cerita-cerita yang luar biasa bagi beliau ini. Termasuk kan Abu Dujanah ini satu orang yang pas langsung habis sholat subuh langsung pulang. Begitu ya. Dia habis sholat subuh langsung pulang. Nabi katakan, "Enggak maukah kamu bersabar bersama kami di sini?" Jadi kata Abu Dujanah ini, "Ya Rasulullah, di pinggir rumah saya itu orang Yahudi. Dia punya satu pohon kurma condong ke rumah kami. Jadi ketika jatuh itu ke rumah kami itu, anak-anak saya langsung ambil itu dimakan. Jadi saya takut saya pulang dari masjid lambat, anak saya sudah bangun. Makan duluan itu." Ini cerita yang panjang, sehingga pada saat akhirnya kurma ini nanti dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ada satu cerita lagi yang Abu Dujanah diajarkan ayat hirzi, ayat
sebagai ajimat penangkal daripada syaitan. Itu kata para ulama, nanti kalau kita jumpa cerita seperti ini tentang Abu Dujanah, hadis yang meriwayatkan tentang cerita tersebut adalah hadis palsu atau sekurang-kurangnya hadis yang sangat lemah. Hadis yang sangat lemah. Jadi ayat-ayat tersebut enggak perlu kita amalkan. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara kita daripada syaitan, daripada sihir, pada penyakit dan sebagainya, yang derajat hadisnya sahih dan memang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Saya akan mengambil dengan haknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam satu riwayat yaitu hadis daripada Ibnu Sayyidin Nas kata Zubair radhiyallahu anhu, pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dujanah itu saya sudah minta kepada Rasulullah sebelumnya, tapi Nabi tidak memberi kepada saya. Lalu Nabi berikan kepada Abu Dujanah. Lalu timbul dalam hati saya sesuatu pemikiran, kenapa Rasulullah tidak beri kepada saya tapi berikan kepada Abu Dujanah. Saya mau perhatikan ya Abu Dujanah ini dalam perang, bagaimana dia berperang. Maka di dalam riwayat tersebut dikatakan ketika Abu Dujanah keluar dan berperang di jalan Allah, beliau ni akhadha isabatan hamra. Beliau mengikat kepalanya dengan tali berwarna merah. Kalau kita ni kan banyak tuh pendekar-pendekar ya, pakai ikat kepala. Itu amalan sahabat. Jadi zaman dulu itu istilah mereka itu kalau sudah diikat dengan ikatan merah, ini namanya ikatan maut, ikatan kematian, siap mati orang seperti ini. Jadi kalau dia sudah ikat kepalanya ini dengan warna merah, itu orang ini tandanya sudah siap mati. Maka Abu Dujanah membawa ikatan berwarna merah. Kemudian dia keluar berperang sambil dia membaca syair. Dalam syairnya katanya, annalladzi ahadani khalili wa nahnu bis-safhi ladain nakhili alla aquma ad-dahra fil kayyuli adribu bisayfillahi war rasuli. Ini syair-syair yang dibacakan oleh Abu Dujanah. Jadi baca syair ini bukan mesti orang-orang yang rendahan. Orang-orang mungkin kita jadi tengku-tengku, disuruh melengkan, mau ada pernikahan, kan ada melengkannya itu, ada meninggal, masa saya sebagai ustaz suruh melengkan. Melengkan ini kan kesenian orang-orang muda-muda, bukan begitu. Jadi melengkan ini bukan artinya kita bersyair ini bukan menjatuhkan martabat kita, selagi isi syairnya itu adalah syair yang membawa kepada tauhid, syair yang berkaitan dengan Islam, dengan amalan, dengan ibadah, maka dibolehkan. Sahabat-sahabat banyak yang bersyair. Ada salah satunya Abu Dujanah. Beliau katakan sebelum keluar perang, annalladzi ahadani khalili, sayalah seorang sahabat yang telah berjanji dengan kekasih saya, maksudnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya? Wa nahnu bis-safhi, ketika kami berada di kaki bukit, ladai an-nakhili, berada di sisi satu pohon kurma ketika itu. Jadi saya berjanji dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kaki bukit di sisi pohon tamar ataupun pohon kurma. Janji saya, alla aqumad dahra fil qayyul, sepanjang hidup saya ketika berlaku peperangan, saya tidak akan berdiri di barisan belakang, tapi saya akan berdiri di saf yang terawal. Ini janji saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adribu bisayfillahi war rasuli, dan saya akan memakai pedang menebas orang-orang musyrik menggunakan pedang Allah dan pedang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu pedang yang dipakai Abu Dujanah tadi itu, banyak kemenangan asbab pedangan tersebut merupakan mukjizat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khair. An Zubair ibn Adi qala ataina Anas bin Malik fashaqawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Kata Zubair bin Adi, kami datang kepada Sayyidina Anas bin Malik, lalu kami mengadukan kepada beliau apa yang kami terima daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kita kenal dan sering dengar nama Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang sangat zalim, Beliau ini gubernur kepada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini khalifahnya. Beliau ini sebagai gubernurnya. Dan beliau ini sangat zalim, dan banyak, bahkan dalam riwayat dikatakan hampir 100.000 ulama yang mati di tangannya, termasuk Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini anak adik kepada Abdullah bin Zubair.
Adik kepada Abdullah bin Zubair, ini kisah yang sangat masyhur. Kisah yang sangat masyhur. Jadi banyak yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian ketika kami dulu belajar hadis, ada satu ulama hadis di Andalusia, di Spanyol. Beliau pindah ke sana, namanya Ibnu Hazm, panggilannya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau ini seorang ulama yang besar, hebat. Tapi dia banyak mengkritik 4 mazhab ini. Banyak mengkritik 4 mazhab. Dia kritik habis-habisan ulama. Hampir tidak ada satu ulama pun yang selamat daripada kritikannya. Memang cerdas, maka dikatakan dalam riwayat hidupnya itu Sailanuz Zihn. Otaknya itu cair, encer, saking cerdasnya itu. Tapi beliau ini kena penyakit sopak, penyakit yang belang-belang itu ya. Sebabnya karena beliau ini terlalu sering minum susu, konsumsi susu, terlalu banyak mungkin, melebihi daripada yang seharusnya sehingga menyebabkan penyakit sopak. Tapi cerdas beliau. Tapi cerdas. Jadi ketika beliau pergi ke Andalusia, sampai-sampai beliau ini tidak mengenal siapa itu Imam Tirmidzi rahmatullah alaih. Dia tidak mengenal Imam Tirmidzi rahmatullah alaih. Imam Tirmidzi ini kan ashabus sunan. Kalau kita panggil kutubus sittah, 6 kitab hadis yang besar itu termasuk Imam Tirmidzi rahmatullah alaih. Termasuk Imam Tirmidzi rahmatullah alaih. Jadi Imam Tirmidzi ini tidak dikenal oleh Ibnu Hazm. Karena asbabnya memang kitab Sunan Tirmidzi ini baru masuk ke Andalusia ini setelah Ibnu Hazmnya meninggal dunia. Setelah Ibnu Hazm meninggal dunia. Jadi sangat banyak ulama hadis yang oleh beliau ini dikatakan majhul. Majhul ini tidak dikenal. Ini ulama hadis tidak dikenal. Ini sangat berbahaya efeknya nih. Sampai Imam Tirmidzi ini dikatakan tidak dikenal. Padahal Imam Tirmidzi masyhur seluruh dunia. Jadi ini waktu kami takasus di Pakistan hampir jadi tesis. Jadi apa saya? Jadi kami takasus ini kayak S3 juga di sini. Jadi judul tesis saya itu. Jadi asmaul ladzina jahalahum Ibnu Hazm wa hum ma'rufun. Nama-nama perawi hadis yang dimajhulkan oleh Ibnu Hazm sedangkan mereka ini terkenal. Saya kumpulkan selama 1 tahun. Ketika itu saya dapat lebih daripada 130 nama ulama hadis yang dimajhulkan oleh Ibnu Hazm. Nah, tapi belum sempat kita susun, pulang duluan ke Indonesia. Karena dikatakan nanti takut terlalu tua, kata orang tua. Pulang aja dulu. Maka enggak jadi kita susun itu. Maka ini ulama-ulama hadis yang banyak dimajhulkan oleh Ibnu Hazm. Jadi saking pedasnya itu lidah beliau ini, tajamnya lidah beliau itu sehingga lidahnya itu diumpamakan dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Nah, jadi tajamnya lidah Ibnu Hazm itu sama dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Jadi karena Hajjaj bin Yusuf ini banyak membunuh, jadi saking tajamnya pedangnya itu, begitu juga Ibnu Hazm ini banyak mengkritik. Tapi kalau dibandingkan dengan kita masih jauh di bawah beliau ini. Ilmunya begitu luas. Ya. Maka sampai tabi'in mengadu kepada Sayyidina Anas. Wahai Sayyidina Anas, karena Sayyidina Anas ini masih hidup ketika itu. Karena Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat terakhir meninggal dunia di Basrah. Tahun 80 Hijriah. Jadi ketika itu zaman Hajjaj bin Yusuf sudah sempat. Kata Zubair tadi itu, wahai sahabat Rasulullah Sayyidina Anas, kami ini keadaannya sangat susah karena kami ditekan, kami ini disiksa, disakiti oleh Hajjaj bin Yusuf. Kami adukan ini kepada sahabat Nabi SAW. Apa kata Sayyidina Anas? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena kata Sayyidina Anas, tidak akan datang satu zaman melainkan zaman sesudahnya itu lebih berat daripada zaman sebelumnya. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sabar sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Setiap zaman ketika berganti, zaman sesudahnya itu pasti lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jangan kita pikir sekarang kita rilek-rilek dulu, mungkin ke depan nanti zaman udah oke, baru kita nanti kuatkan ibadah kita, pergi umrah. Jangan. Ini kan masuk dalam bab kita didorong untuk segera beramal kebaikan. Artinya kalau dalam saat ini kita susah mengamalkan satu ibadah, satu amalan, yang mudah-mudah kita amalkan, jangan ditinggalkan. Jangan tunggu waktu kosong, tidak akan mungkin. Makanya katakan tidak akan datang satu zaman melainkan zaman sesudahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kata Sayyidina Anas, sami'tuhu min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar ini daripada nabi kalian. Tengok di sini.
nisbatnya oleh Sayyidina Anas ini, saya dengar ini daripada Nabi kalian. Dia enggak sebut dari Nabi kita. Kenapa begitu kata para ulama? Ditasalli, untuk menenangkan hati-hati orang yang sedang mengadu tadi itu. Nah, jadi ini yang bilang ini siapa? Guru kalian yang bilang nih. Nabi kalian yang bilang nih. Ayah kalian yang dulu bilang nih. Jadi sabar kalian. Sehingga para yang mengadu tadi itu dapat bersabar karena mereka yakin ini adalah nasihat dan petuah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini kata para ulama, maka seharusnya bagi seorang itu bersegeralah melakukan amalan soleh, walaupun di dalam beramal beribadah tadi itu dia menjumpai berbagai-bagai kesusahan, rintangan, halangan. Kita terus beramal. Jangan kita menunggu al-khalwa, yaitu waktu kosong, waktu yang mudah untuk mengamalkan tersebut, karena zaman ini tidak akan menjadi baik. Maka zaman ini semakin lama semakin buruk. Jadi ditamsilkan dalam cerita-cerita akhir zaman itu. Jadi manusia ini kan ada lima zaman ya. 5 zaman dalam hadis diceritakan. Nanti zaman terakhir itu zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa. Itu zaman orang Islam. Jadi sebelum kita sampai ke sana, zaman kita ini begini posisinya. Naik terus dia. Seperti naik gunung. Jadi semakin susah, fitnah semakin merajalela, semakin banyak. Nanti zaman Imam Mahdi baru turun lagi. Sekarang kita ini zaman keempat. Zaman kita ini zaman keempat nih. Selepas kita ini akan zaman kelima. Artinya di sini kita tahu begitu dekatnya nanti zaman Imam Mahdi dan zaman Nabi Isa ini dengan kita nih. Cuma masalahnya kita tidak bisa pastikan diri kita ini selamat enggak nih sampai ke sananya. Nah, kita kan pingin juga tuh, karena di zaman Imam Mahdi dikatakan zaman Nabi Isa itu saking amannya dunia ini, anak kecil ini permainannya kalajengking dan ular kobra. Ular-ular yang berbisa itu, kalajengking itu sudah jadi permainan anak kecil. Karena zaman itu semua binatang berbisa diangkat oleh Allah SWT bisanya. Saking amannya dunia ini. Nah, cuman sampai ke sana ini kita belum tahu nih, bisa sampai atau enggak. Atau kita mati duluan, atau kita enggak tahu iman kita bagaimana. Makanya di zaman kita walaupun susah sekarang ini, kita terus beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Li'anna az-zaman la yazalu fil bu'di an mashkiatin nubuwah wal qurbi minal bid'ah wal fitan. Karena zaman kita ini semakin ke depan, semakin jauh daripada cahaya nubuwah. Nabi SAW meninggalkan kita ini 1400 tahun. Nanti generasi ke depannya tambah 1500 tahun, 1600 tahun. Jadi semakin bertambah masa itu, semakin jauh daripada miskatun nubuwah, daripada lampu nubuwah, cahaya nubuwah itu. Makanya fitnah semakin banyak, bid'ah semakin merajalela. Makanya amalan pun semakin susah ketika itu. Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitab Al-Mawasik wal Uhud, beliau mengatakan itu sudah menjadi sunnatullah bagi hamba-hamba Allah yang soleh ini, bagi kita ini. Biasanya ketika Allah memberikan ujian, Allah berikannya ringan-ringan, kemudian agak berat, Itu sunnatullah, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kenapa? Agar kita tidak terkejut. Kalau langsung Allah berikan kepada kita yang berat-berat, kita nanti kaget. Kalau Allah berikannya sikit-sikit yang ringan-ringan, ini menjadi sunnatullah, itu menjadi adat daripada Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil amali sab'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Sebelum datang 7 perkara, hal tantaziruna illa faqran munsiya. Apakah kalian menunggu datang kefakiran yang membuat kalian lupa? Jadi fakir ini biasanya membuat kita lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita fakir, miskin, hati kita gelisah, kita sibuk, sehingga kita mencari harta sana sini, mencari duit sana sini, dan kita tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata para ulama, lebih banyak kaya yang membuat kita lupa daripada Allah daripada kefakiran. Jadi enggak mesti kita fakir ini jadi lalai daripada Allah. Berapa banyak orang kaya kita lihat yang lalai daripada Allah. Bahkan lebih banyak kaya itu membuat kita lalai daripada miskin. Kan begitu. Biasanya kita kalau sudah miskin, sudah susah, larinya ke masjid. Baru di situ kita nangis-nangis. Nah, kalau kaya larinya kemana? Ke pantai. Di situ kita cekikik. Nah, sambil minum kelapa muda, di situ kita ketawa-ketawa. Tapi pas miskin baru lari ke masjid. Karena banyak memang orang yang sesat itu dikarenakan kekayaan. Au ghinan mutghiyan, kata Nabi SAW, ataukah kamu menunggu kaya yang membuat kamu sesat? Tagha di sini sesat.
au maradan mufsida, ataukah kamu menunggu sakit yang merusakkan akal dan badan kamu, merusakkan akal dan badan, au haraman mufnida, ataupun melemahkan, tua yang melemahkan akal. Jadi ketika kita sudah tua ni mufnid, lemah akal. Jadi fanada, kalimat fanada dalam bahasa Arab ini asalnya bohong. Fanada ataupun afnada yufnidu ini asalnya bohong. Jadi tua yang berbohong. Kenapa dipanggil tua yang berbohong? Tua yang rusak akal. Karena orang kalau sudah rusak akalnya ngomongnya tuh nggak jelas, kayak orang bohong kan begitu. Kan ngomongnya nggak jelas itu. Nah, udah ngelantur ke sana kemari, maka dipanggil sebagai orang yang mufnid. Atau katanya mautan mujihizan, ataukah kamu menunggu, kata Nabi SAW, kematian yang datangnya tiba-tiba, awid dajjal, atau yang kamu tunggu adalah dajjal, fasyarru ghaibin yuntazar. Maka dajjal itu adalah perkara gaib yang paling buruk yang ditunggu oleh manusia. Awis sa'ah, atau kamu menunggu hari kiamat, was sa'atu adha wa amar, sedangkan hari kiamat itu lebih dahsyat azabnya dan lebih pahit azabnya. Ini kata baginda Nabi SAW. Jadi dajjal termasuk fitnah besar. Tidak ada seorang nabi pun daripada zaman Nabi Nuh ini melainkan mengingatkan umatnya tentang bahaya dajjal. Kapan keluar, kata para, di dalam hadis dikatakan kapan keluar dajjal ini? Ketika khatib-khatib di mimbar sudah tidak lagi menyebut nama dajjal. Jadi enggak ada lagi orang ceramah tentang dajjal. Enggak ada lagi orang yang mengingatkan kita tentang dajjal, waktu itulah dajjal ini keluar. Jadi jangan lupa. Jadi dajjal ini harus sering diingat-ingat nih. Nah, harus sering disebut-sebut ya. Jadi 7 perkara ini kalau datang kepada kita maka kita tidak sempat akan beramal. Makanya kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, segerakan amalan soleh sebelum datang 7 perkara. Yang terakhir, anna Rasulullah SAW qala yauma Khaybar, Nabi SAW bersabda pada peperangan Khaybar, ketika perang Khaybar ini berlaku kapan? Pada tahun 7 Hijriah. Perang Uhud tadi ketika tahun 3 Hijriah. Perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijriah. Perang Khaybar itu 7 Hijriah. Nabi SAW katakan la'utiyanna hadhihi ar-rayah. Nabi katakan bendera ini akan saya berikan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Saya berikan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Hari ini kata Rasulullah di perang Khaybar ini bendera akan saya berikan kepada seorang lelaki di antara kalian yang Allah akan berikan kemenangan melalui orang tersebut. Apa kata Sayyidina Umar? Ma ahbabtu al-imarah illa yawma idzin. Saya tidak pernah cinta kepada jabatan melainkan hari itu. Dengar Nabi SAW sebut tadi itu. Nabi katakan saya akan berikan bendera ini kepada satu orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Sayyidina Umar ini pingin dia yang ditunjuk oleh baginda Nabi SAW. Beliau katakan saya tidak pernah menyukai jabatan ataupun kepemimpinan melainkan pada hari itu. Kata Sayyidina Umar. Lalu fatasawartu lahu raja'a an ud'alaha. Sayyidina Umar katakan saya pun sengaja meninggikan badan saya dan mengedepankan badan saya agar nampak dan dipanggil Rasulullah. Jadi Rasulullah ini kan posisinya begini, sahabat sedang berbaris, sedang disab begini, sedang berbaris. Jadi Nabi sabdakan begitu, saya akan berikan kepada seorang lelaki. Sayyidina Umar langsung gitu. Biar nampak, biar Nabi SAW tunjuk dia nih. Sayyidina Umar. Ulama katakan Sayyidina Umar ini ingin dirinya dipilih bukan karena cinta jabatan, tapi karena janji Rasulullah tadi itu. Pemimpin ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Jadi asbab itu pastilah Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Ternyata kata Sayyidina Umar, bukan saya yang dipanggil, Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali dan menyerahkan bendera tadi kepada Sayyidina Ali. Nabi katakan, imshi, pergi kamu berangkat wahai Ali, dan jangan menoleh ke belakang hatta Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kamu. Sayyidina Ali pun berjalan sebentar, setelah berjalan dia berhenti. Dia teriakkan, wahai Rasulullah, atas apa saya berperang? Untuk apa saya berperang? Maka Nabi SAW katakan, berperanglah kamu hatta orang-orang mengatakan yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Fa in fa'alu dzalika, seandainya mereka mengucapkan tersebut, faqad ma'u minna faqad mana'u minka, mereka telah menahan daripada diri kamu harta mereka dan darah mereka, melainkan dengan haknya, dan hisab mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini kata para ulama, ketika ada satu orang mengucapkan kalimat syahadat, kita hukumi dia Islam. Jadi bagi orang Islam tidak bisa lagi kita ganggu hartanya, kemudian dirinya,
marwahnya, wanitanya tidak bisa kita ganggu. Ini bagi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lantas bagaimana? Mungkin dia mengucapkan karena takut mati. Itu Nabi katakan wa hisabuhum 'alallah, dan hisabnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya pura-pura nanti azabnya lebih pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau benar, maka dia termasuk saudara kita yang haram kita menyakiti, orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah. Ada pertanyaan? Ini bab sudah selesai, kita akan masuk kepada bab mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah.